untuk diskusi kita malam ini. Kalau Anda mengikuti berturutan meditasinya sejak minggu-minggu kemarin, maka ada beberapa kunci meditasi yang terpenting, yaitu satu, fully relax and fully aware. Sangat santai tapi sangat sadar, itu pegang terus. Kunci untuk semua meditasi. Yang kedua apa? Yang kedua, saat ini saya sedang apa? Itu dipakai terus. Mengamati napas, setting meditation, ngobrol, nanti jalan, duduk, bekerja, apapun yang dilakukan, selalu katakan saat ini saya sedang apa. Ketika terdistraksi, ketika Anda makan, kadang-kadang Anda terdistraksi dengan buah-buah pikir, makanan jadi gak enak. Saat itu katakan saat ini saya sedang apa? Makan, maka akan menjadi enak. Dan Anda akan ada di sini. Ketika ngobrol, ketika kuliah, ketika ngerjain program, apapun itu, sedang mengurus skripsi, tesis, ada sesuatu, katakan saat ini saya sedang apa. Anda kesadarannya akan balik ke sini dan saat ini. Yang kedua. Dan yang ketiga, meditasi itu seharusnya membawa pada sadar diri. Yang saya akan berikan sebuah cerita. Dulu ada orang yang ceramah, kemudian luar biasa ceramahnya, memang dia menginspirasi, pintar dan luar biasa. Dan kemudian setelah selesai, semuanya bertepuk tangan, ada orang yang paling depan ini menyalami si penceramah. Dia memegang erat tangannya dan mengatakan, luar biasa, ceramah Bapak luar biasa. Saya merasa ceramah Bapak itu memberikan saya pencerahan terhadap sifat-sifat orang yang ada di sekeliling saya. Terus kemudian penceramahnya bilang, nah kamu sendiri dapat apa dari ceramah ini? Itu yang pertama, paham ya? Semoga paham ya. Yang kedua, ada seorang ahli kitab suci. Ini cerita ini mungkin beberapa dari Anda sudah pernah dengar. Ada seorang ahli kitab suci. Dia merasa kosong karena apa? Pengetahuannya tentang kitab suci, filologi, tentang sejarah misalnya, tentang kitab suci, tentang logika kitab suci, kitab penjelasan kitab suci dan sebagainya, itu dia sudah bosan belajarnya lama. Kalau orang-orang teologi atau filsafat gitu, dia sudah merasa bosan. Nah kemudian dia merasa aku harus mendapatkan satu kedamaian atau ketentraman hati. Nah akhirnya dia pergi pada seorang guru yang dianggap sudah bijaksana lah. Gurunya bilang, ini kan hujan Desember kan, nanti pokoknya hujan kamu ke apa itu ya, halaman depan rumahmu ya, atau ke tempat yang terbuka, dan setelah itu kamu menegakkan tangan dan kepalamu ke atas pada saat hujan deras. Lakukan selama 1-2 jam. Dan orang yang ahli kitab suci ini melakukannya sampai 1-2 jam dia lakukan. Dan setelah itu dia masuk ke dalam rumah. Esoknya dia ketemu sang guru dan gurunya bertanya, gimana kemarin? Kamu merasakan apa ketika tanganmu di tengadahkan kedok ke atas dan kepalamu juga ke atas? Dan si orang ahli kitab suci mengatakan, untuk pertama kali dalam hidup saya merasa saya seperti orang yang sungguh-sungguh gila. Lah, langsung gurunya ngomong, nah itu adalah perwahyuan yang pertama untukmu. Apa itu? Ya sadar diri itu bahwa kita ini sebetulnya hampir setiap hari kadang-kadang gila, benar ya? Siapa di antara saudara ini yang sadar bahwa kita seperti ini gitu loh? We behave the way we are, misalnya. Kita berperilaku seperti ini, kita ngomong seperti ini di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang lebih banyak gabut? Siapa yang pernah merasa depresi? Siapa yang pernah merasa kehilangan harapan dalam hidup saya? Siapa yang ketika halangan hidup pertama kali menghantam langsung dia kecil hati misalnya? Itu semua kadang kita nggak sadar. Nah meditasi harusnya membawa pada kesadaran ini. Ya, paham nggak? Gini, siapa yang pernah mengalami toxic parenting waktu kecil? Dianiaya orang tua misalnya ya, tidak diperhatikan, ditelantarkan, atau dia di-abuse. Nah, ini kalau dia nggak sadar dan kemudian dia tidak heal itu, maka itu akan terbawa sampai sekarang. Kalau orang tua kita tidak pernah memberikan kita cinta, perhatian yang kita butuhkan pada waktu masa berkembang, bisa jadi pada saat dewasa kita ini jadi orang caper, ngerti nggak? Cari perhatian karena apalah, kurang kasih sayang gitu loh. Semua yang aku lakukan ya karena aku pengen dapat kasih sayang, gitu loh. Bikin ribut, bikin onar. Atau bagaimana orang tua kita dulu memperlakukan kita,
itu kadang-kadang tercermin ke dalam bagaimana kita memperlakukan orang juga sekarang. Misalnya, kita sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit ngomong, ngeyelan, dan sebagainya. Jangan-jangan orang tua kita pun seperti itu. Nah, sadar diri ini adalah langkah pertama untuk melihat, oh ternyata aku ada conditioning ini, ada unfinished business ini, sehingga kemudian kita bisa bekerja untuk dengan kesadaran dan karakter yang kuat untuk mengubah diri kita. Itu sebetulnya salah satu dari fungsinya meditasi itu. Sadar diri. Siapa di antara saudara yang mengalami depression, general depression, unipolar depression? Ada nggak? Ada yang mengalami bipolar depression, maksudnya begini, ada masalah, berpikir dewe, sampai berpikir karena beban terlalu banyak, aku berpikir pengen bunuh diri. Ada nggak ya di sini seperti itu? Aku tak coba suicide. Ada loh orang seperti itu di Jepang misalnya, di banyak di Wonosari aja ada yang seperti itu ya. Kehilangan harapan dan sebagainya, aku bingung dengan diriku sendiri. Tadi ketika meditasi, aku nggak bisa konsentrasi, mas, pikiran kemana-mana. Ini piye to meditasi angel, apa aku sing salah ya, apa tekniknya sing salah, apa Mas Bram sing salah, apa aku wis edan. Nah, kalau Anda mengatakan, apa aku wis edan, apakah aku sudah gila? Mungkin itu ada benarnya. Langkah awal untuk sadar diri. Itu yang saya mau sampaikan kepada Anda, yaitu tentang sadar diri pada malam hari ini. Mari kita melihat dengan jujur, apa saja yang kita merasa kurang, apa saja yang masih menjadi ganjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita tidak etis? Kenapa kita selalu berantem dengan lingkungan kita? Kenapa kita tidak pernah merasa nyaman? Kenapa kita begini-begini saja di dalam hidup kita? Kenapa emosi kita begini? Kenapa rasionalisasi begini? Kita tetap begini? Kenapa ego kita yang maju? Selalu tanyakan pada diri sendiri, kenapa bisa begitu? Jangan-jangan ada conditioning dalam masa awal kita, pembentukan diri kita. Unfinished business, luka-luka lama. Nah, itu yang sekarang kita harus sadari. Dan setelah disadari, nanti bagaimana kita bisa lepas dari itu. Itu ya malam ini yang mau saya bawa. Nah, yang baru datang silakan untuk memperkenalkan diri, dan tadi siapa namanya, dan tadi pengalaman meditasinya bagaimana. Siapa saja yang baru? Atau dua. Udah, itu aja. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Ya. Nama saya Ida, saya tinggal di Jalan Kuningan KM 4,5. Ini meditasi saya yang pertama kali. Saya di sini membawa anak saya, Lofi. Mungkin memperkenalkan diri. Ya. Selamat malam, nama saya Lofi. Ya. Ini meditasi pertama kali. Betul-betul pertama dalam hidup. Iya. Apa yang dirasakan tadi? Susah, capek, bosan, bingung, pikirannya liar. Ceritakan saja. Belum tahu dan kayak kapan selesainya gitu. Ya, oke. Mamanya mungkin mau cerita tentang apa tadi yang dialami. Apa ya? Dia itu belum bisa konsentrasi. Kalau meditasi saya sudah pernah kenal, Ya. tapi memang belum bisa. Nggak, maksudnya gimana ya? Belum bisa merasakan meditasi itu sebenarnya gimana sih? Ya. Terus yang saya dapat kalau habis meditasi itu apa gitu ya? Yang dalam pikiran saya cuma kalau meditasi saya itu hanya pengen saya bisa tenang. Itu aja dalam pikiran saya seperti itu sampai detik ini. Ya. Jadi intinya saya pengen meditasi supaya saya bisa tenang gitu. Sebelumnya itu saya belum memahami. Jadi cara ngambil nafas pun juga mungkin saya belum paham betul ya. Nah ini pasti yang sudah lama, yang meditasi sudah lama. Awal-awal dulu sih sama kan yang dikatakan. Saya nggak bisa konsentrasi, benar nggak? Seperti itu. Meditasi itu ada banyak hal dan bukan hanya konsentrasi. Meditasi itu bahasa Latin meditare, artinya konsentrasi bisa. Yang kedua, peningkatan kesadaran, perenungan, refleksi, sadar diri, banyak sekali. Jadi tidak harus kita ini dalam meditasi itu, oh saya harus diam pikirannya, nggak gerak-gerak dan tenang, nggak harus begitu. Even ketika pikirannya kacau, tapi kita sadari
dan kita mengerti, sadari aja dimengerti. Oh sekarang kacau pikiranku, pusing aku. Wah mikir utang, mikir pasangan nggak jelas, mikir ini, mikir itu, misalnya lalu proyeksi ke depan itu muncul secara alami. Biarin aja. Kenapa? Itu tabiat pikiran. Pikiran itu kayak gitu, liar seperti monyet. Dia hanya perlu dipahami aja. Setelah dipahami dia akan berkurang kekuatannya. Cukup dipahami aja. Itu langkah pertama. Nanti kalau sudah sering latihan, maka bisa menjadi tenang dan bisa menjadi lebih fokus dengan latihan. Segala sesuatu kan nggak mungkin langsung instan. Kalau tentang pikiran ini. Dan kalau dalam vipassana artinya meditasi khusus itu kita mengenali karakternya itu aja. Karakternya apa? Kalau kita pikirannya sedang liar itu, dilihat saja. Nanti kan ganti-ganti pikirannya. Iya kan? Bukan yang satu kan tadi. Ganti-ganti dilihat aja. Dilihat saja kita jadi pengamat, tidak mereaksi. Ini pikiran, kok aku ingat ini, kok jadi ingat itu, mikir ini, mikir itu, nggak usah begitu, dilihat aja sambil senyum. Dia akan ganti, datang, bertahan, lenyap, datang, bertahan, lenyap. Nanti itu aja, ngerti sifat pikiran itu saja. Nanti lama-lama kita bisa menaklukkan pikiran, jadi bisa tenang, begitu. Kalau masalah hanya tenang, masalah itu bisa subjektif, bisa objektif. Buat yang sederhana. Misalnya, masalah yang bikin tidak tenang apa? Utang misalnya, itu kan objektif, bener gak? Atau kalau mahasiswa itu kalau ada tugas dari dosen paper, ya toh, belum dikerjakan, tenggat waktunya 1 minggu belum dikerjakan, ya akan membuat gelisah sampai dia dikerjakan, sampai utang itu dibayarkan, baru tenang. Oke. Tapi ada satu masalah yang sifatnya subjektif. Subjektif itu adalah bagaimana kita menyikapinya. Misalnya gini, aku terganggu banget ya dengan pikiranku seperti ini, maka Anda akan stres. Tapi kalau Anda membuat ruang, ini ada pikiran. Nah, pikiran itu memang kayak gitu. Kayak gitu. Kalau kita amati, malah dia nanti akan kelihatan kita ini ruwet banget. Tapi kalau kita lihat, oh cuma kayak gitu, dia nanti akan datang, bertahan, dan ya sudah, nggak akan ganggu kita. Berarti itu sudut pandang. Waktu aku yang kehilangan pasangan, oh bisa dua itu. Patah hati sekali, atau justru kesempatan baru untuk mencari yang lain. Semuanya tergantung sudut pandang, ya. Kalau yang masalah subjektif, tapi kalau hutang ya harus dibayar, ya. Kalau tugas mahasiswa ya dikerjakan, begitu. Nah, kalau kebingungan pikiran karena depresi dan sebagainya, kan bisa ada pertolongan profesional. Dicari akarnya yang benar-benar, kemudian dibicarakan, ada terapinya. Kalau sudah agak membaik, mungkin perlu meditasi. Sudah membaik, bisa meditasi, bisa ngobrol, bisa selesai. Jadi ketenangan itu tidak harus didapat dengan konsentrasi. Itu yang harus dicari. Orang bisa tenang, cukup duit misalnya. Sehat misalnya, dapat orang yang mengasihi, dikasihi, the sense of belonging, love misalnya. Itu bisa membuat tenang kok. Kebijaksanaan juga bisa membuat tenang. Kesadaran juga bisa membuat tenang. Jadi tidak semata-mata aku harus meditasi, duduk diam kayak patung, pikiran nggak ada sama sekali, pikiranmu tertancap pada satu objek, baru tenang. Belum tentu begitu. Kita bisa aja tenang di dalam turbulensi pikiran, tapi turbulensi pikiran itu yang gaduh itu tidak lagi membuat kita menjadi terlibat-libat dalam pikiran itu. Nah, pikiran ini dibiarkan aja, dia akan datang pergi gitu. Jadi ya nggak ada yang abadi. Aku lihat aja, oke, kamu muncul ya udah, kamu pergi ya udah. Itu namanya ikhlas. Dan itu bisa membuat tenang, ketenangan yang harus. Tidak harus aku meditasi kok susah ya, pikiran kemana-mana. Ya memang begitu tahap awal meditasi. Dan saya merasa gagal ketika tidak bisa konsentrasi. Nah itu pun godaan pertama ketika meditasi. Saya mau tanya yang lain selain Anda ya, Cik. Siapa yang di sini tadi meditasi pikirannya masih gaduh? Tunjuk tangan semuanya. Tuh lihat, banyak kan? Apakah kalau orang sudah lama duduk di sini itu meditasinya menjadi duduk langsung konsentrasi? Belum tentu. Dan meditasi tidak hanya konsentrasi. Minggu lalu sudah saya bahas. Kalau Anda mengejar kesadaran, konsentrasi akan mengikuti. Tapi kalau Anda mengejar konsentrasi, belum tentu dapat kesadaran. Orang itu bisa loh nancep pikirannya ke Tuhan karena melamun fokus intens itu bisa loh ya. Bisa loh. Mendengarkan musik terlena itu tanpa kesadaran bisa. Tapi kalau Anda belum tentu orang yang nonton ini melamun itu melihat kursi itu bisa
konsen dia ke situ, tapi belum tentu dia sadar. Tapi kalau dia sadar, dia ada konsentrasi bisa mengikuti, gitulah istilahnya. Makanya kalau meditasi di sini yang dikejar kesadaran, sadar, ngerti. Saat ini saya sedang apa duduk dari Mas dan ceramah misalnya ya, membahas tentang meditasi, gitu loh. Apa yang dibahas? Anda paham dulu yang dibicarakan ini. Begitu Anda paham, Anda duduk, Anda berbaring, Anda gerak-gerak. Kalau Anda paham, Anda tetap paham. Kalau Anda nggak paham, mantap, Mas sedang ngomong apa? Meditasi itu apa ya? Tetap paham. So pemahaman nomor 1, nomor 2 kesadaran. Yang ketiga, sadar diri. Aku ini gimana? Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku selalu dalam pola yang sama? Kenapa aku ketakutan? Kenapa aku depresi? Kenapa aku ingin bunuh diri? Kenapa aku ngamukan? Kenapa aku selalu rasionalisasi? Kenapa aku ngeyelan? Jangan-jangan orang tua aku mendidik seperti itu. Jangan-jangan aku pernah dianiaya. Aku mati rasa ya kalau lihat orang hidup ini hanya hitam dan putih. Atau sudah ada masalah seperti itu, belajar filsafat yang tinggi-tinggi, hidup ini dari mana ya asalnya? Kenapa ada kita di dunia ini? Kita ini diciptakan apa tidak? Nanti mau kemana? Tambah stresnya ya. Gitu loh. Kalau belum saatnya seperti itu ya nggak usah mikir terlalu berat. Kalau memang butuh sparring partner, harus bicara dengan orang yang kompeten untuk menghadapi seperti itu. Karena apa? Kalau tidak ketemu, nanti juga menjadi benang kusut membuat kita gitu. Jadi meditasi tidak harus bisa fokus langsung dan langsung tenang. Even ketika kita ini turbulensi kacau sekali sepertinya, pikiran nggak bisa fokus. Ketika kita ngerti, oh iya pikiran kita gitu. Itu adalah langkah pertama sadar diri. Ternyata aku itu pikiranku koyo monyet. Ternyata pikiranku liar dan tidak bisa dikendalikan. Ternyata aku ini sering merasionalisasikan kemalasanku, kebodohanku, ketakutanku. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Itu saja bagus sih, itu meditasi ya. Oke, kalau mau disusul lagi boleh. Susulan komentar atau pertanyaan. Sementara Gitu. Yang penting paham tuh ya. Oke, baik. Yang lain boleh tanya nih yang lama-lama. Dari Thomas Vincent. Ya, oke. David juga boleh tanya. Selamat Sakti, malam boleh. teman-teman, nama saya Yustian. 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 Oke. Aku mau terima kasih sama mantranya yang aku sedang hafal itu kan dikasih minggu kemarin ya. Ya. Mau terima kasih ke mantra itu. Iya, dan mas dan nasi mantra itu. Harusnya ke saya, terima kasih. Itu tuh benar bikin agak lebih malas gitu. Kemarin aku agak ubah mantranya jadi lagi apa Yus, jadi lebih intim gitu. Nah itu tuh lebih bikin aku malas gitu. Tapi minggu-minggu ini tuh aku lagi mulai buat nyusun proposal skripsi gitu. Jadi Ya. mantranya itu kayak Sangat membantu nggak? iya awalnya dari minggu kemarin kan hari-hari 1-2 hari itu kayak membantu banget mantra Ya. itu tuh. Tapi hari-hari berikutnya udah kayak Hilang. karena terdistraksi sama itu proposal skripsi itu. Iya. Tapi ya distraksi itu ngasilin buah-buah pikirnya yang gimana yang kayak berguna gitu, kayak apa yang mau aku tulisin di skripsi aku gitu. Jadi bukan sekedar distraksi gimana gitu ya, pokoknya mantra itu Ini sedang mencoba merumuskan yang ada di pikirannya tapi diomongkan susah gitu. Iya. Pokoknya intinya mantra itu membantu gitu ya, aja lah. tapi Nah. ya Gitu ya. kalau kesini kayak mau dari mantranya kayak kurang membantu lagi. Tapi ya Nah, baik begini. Sebenarnya mantra itu ya katakanlah pengingat sajalah, bukan mantra. Itu hanya membuat kita untuk selalu sadar setiap saat. Kita duduk seperti ini loh, kadang-kadang melamun loh di sini. Oh, belum selesai jam berapa ya ini pakai ceramah-ceramah aja, bikin capek misalnya. Kadang-kadang saya terpikir ini, terpikir itu, mikir, Moles buka dong ya, X1 buka itu aman apa enggak ya?
terus kita makan di mall, datang lagi di tempat ini dengerin saya, pikirannya tiba-tiba lari lagi, kesini lagi, lari lagi. Kadang-kadang kita nggak sadar. Dan kata-kata itu pengingat kesadaran kita loh. Saat ini saya sedang apa? Oh, duduk dengerin sharing misalnya gitu loh. Anda akan di sini saat ini. Nah, kemudian paham. Nah, Mas, kalau misalnya meditasi itu penting sekali. Kalau setengah jam tadi yang awal mungkin sampai nggak selesai gitu. Biasa, ya. Itu nggak apa-apa kalau meditasi. Saat ini saya sedang apa? Oh, ini distraksi. Distraksi itu nggak harus sesuatu yang negatif loh. Kan saya sudah bilang bahwa pikiran-pikiran memang kayak gitu. Apalagi kalau kerjain skripsi. Kan ada buah pikir yang bermanfaat, ide-ide gitu ya. Itu bukan distraksi dong, itu ide. Ya. Distraksi itu pas meditasi itu gua mikir ini, mikir itu, bingung, stres, suwung, kadang-kadang blank. Ada nggak tadi? Satu titik hilang kesadaran. Nah itu biasa seperti itu dalam meditasi. Tapi kalau pas ngerjain skripsi ya ada buah-buah pikir ya nggak apa-apa, yang bagus dicatat gitu. Itu bukan distraksi. Pas meditasi itu buah-buah pikir itu muncul, buah-buah pikir buat ngerjain skripsi. Oh nggak apa-apa. Meditasi itu bisa enhancing creativity. Pas ini saya mau hubungin ini sama ini, variabel A sama B nggak ketemu. Saya meditasi 2 menit aja. Namatin napas tenang. Nanti bisa ada ide loh, langsung ditulis aja. Pakai laptop boleh, ditulis langsung. Gitu ya. Baik, siapa lagi yang mau tanya? Selamat malam, saya Indarto, Mas. Kemarin sudah ikut. Ya. Yang pertama saya tanyakan, apakah meditasi ini juga bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit? Penyakit umum lah, mungkin penyakit jantung, diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Karena saya hanya juga saja, semua itu dihasilkan oleh pikiran-pikiran yang sulit untuk dikurai kalau penyakit-penyakit. Contohnya pada orang-orang tua, orang tua saya atau siapapun saya lihat itu banyak pikirannya, terus fisiknya juga akan terpengaruh. Yang saya tanyakan seperti itu, apakah juga bisa membantu dalam mengurangi, istilahnya mengurangi saja atau mencegah penyakit-penyakit fisik yang secara umum penyakit masyarakat. Terus ini tadi saya memang pikirannya juga sudah lumayan bisa menilai kekacauan dalam pikiran saya. Saya sangat senang karena ini seperti permainan dalam pikiran saya. Yes. Ada game dalam pikiran saya yang harus yang kali saya meditasi ini ada tokoh-tokoh antagonis dalam pikiran saya yang Keluar. berbicara dengan saya sendiri. Sangat asik saya menikmati itu. Terus yang menjadi tadi banyak monyet dalam pikiran saya ya karena salah satunya ada semut dalam di kaki saya, gitu ya Mas ya. Nah, terus? Nah ini semut di kaki saya itu sangat mempengaruhi pemikiran saya. Ya pasti. Kadang-kadang berjalan, kadang-kadang menggigit, terus saya berusaha untuk melawan perang dalam pikiran saya. Nah itu saya tanya, apakah semua halangan-halangan secara fisik, entah ada semut, mungkin juga ada labang, mungkin ya itu apakah boleh disingkirkan atau didiamkan saja dengan saya tetap berkonsentrasi pada fokus pikiran itu. Terus saya memang juga sering melihat-lihat di YouTube itu dari kebijaksanaan para bisu atau para bante itu sangat membantu dalam saya untuk mengikuti meditasi ini karena memang sebaiknya pikiran-pikiran yang sulit diselesaikan dulu baru meditasi seperti yang dikatakan Mas Dan. Itu kira-kira dari saya Mas Dan ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, saya akan jawab juga kira-kira dari saya ya. Ya, kira-kira dari dia pertanyaannya, saya kira-kira jawabannya juga. Bagaimana meditasi bisa menyembuhkan penyakit? Enggak banyak kasus seperti itu. Tapi kalau meditasi itu itu sebenarnya untuk mengobati pikiran yang sakit awalnya. Tetapi karena hampir tadi dikatakan banyak ketegangan dalam hidup, banyak masalah itu psikosomatis. Psiko itu pikiran, soma itu tubuh.
dari pikiran itu bisa sangat mempengaruhi tubuh. Orang yang stres itu dalam kedokteran ada yang namanya brain gut axis, titik sumbu perpotongan antara hati dengan asam lambung. Jadi kalau stres banget asam lambungnya naik, bisa sampai emah, bisa sampai pokoknya nggak karu-karuan, bisa sampai GERD, gastroesophageal reflux disease. Bisa seperti itu. Nah, kalau pemicunya dari pikiran, stresnya, kemudian ke tubuh, tubuhnya sudah parah, tubuhnya diobati dulu. Dengan banyak cara bisa, tradisional, herbal, maupun dokter. Terus kemudian pikirannya disembuhkan. Banyak kasus, ketika pikiran yang sakit sembuh, tubuhnya sudah sembuh. Kanker, penyakit kulit, jantung, tekanan darah tinggi, itu bisa ditenangkan. Dulu ada orang meditasi di Jepang, itu meditasinya itu gini, napas ditarik sampai ke perut, dihitung agak panjang, diperpanjang, dikeluarkan pelan-pelan. Jadi idenya gini loh, ketika orang stres, napasnya pendek-pendek dan cepat. Tapi kalau orang tenang, napasnya panjang, tenang. Nah ini seperti itu, gini, ada intimate connection between mind and breath. Jadi ada hubungan yang intim antara pikiran dan napas. Kalau pikiran tenang, napasnya tenang. Kalau sebaliknya, kalau napas tenang, pikiran bisa tenang. Dari situ. Jadi kadang orang stres itu kan narik nafasnya sering narik napas panjang tuh. Kalau stres banget itu loh, supaya tenang. Bisa begitu mas. Jadi ketika pikiran sudah tenang, akar permasalahan selesai, tubuh biasanya juga banyak penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan. Dia nggak sadar tiba-tiba sembuh. Tekanan darah tinggi, jantung, gastroesophageal reflux disease dan sebagainya, asam lambung yang berlebih, dan masih banyak lagi kan. Dulu kanker tuh kayak siapa? Titik pustaka sembuh juga. Banyak yang bisa sembuh seperti itu. Terus kemudian kalau ada semut, kelabang, itu masih kecil. Kalau ada king cobra, ya mas, nempel di kaki. Ayo, seandainya saya izinkan, mas, usir aja. Berani nggak kamu mas? Ketika dia kobranya sudah gini atau sudah membentuk huruf S, siap menyerang, dia jalan. Berani? Ada dua cara mengatasinya. Yang pertama, Anda biarkan kalau Anda berani. Kan dia tidak membunuh kalau cuma semut, ya kan? Dia gerak-gerak di kaki kan terganggu. Atau kalau Anda nggak kuat, kalau cuma semut melek, dengan kesadaran ambil, singkirkan. Nanti kalau datang lagi, besok lagi kalau meditasi, cuci kaki dulu ya. Dia untuk dikasih apa itu loh, biar dia tidak tertarik dengan kaki Anda gitu loh ya. Gitu misalnya. Boleh meditasi dan kesadaran boleh menyingkirkan itu. Kelabang juga disingkirkan dan apa. Tapi kalau Anda kuat, diamin aja. Banyak meditator di hutan itu ada kobra, ada kelabang, kalajengking dan sebagainya, diamin aja, nempel di paha gitu. Ya akhirnya pergi sendiri. Kalau berani loh ya. Kalau enggak ya dengan kesadaran disingkirkan. Gitu. Nah, saya langsung ngomongin juga ini. Meditasi itu duduk itu hanya salah satu aja cara duduk. Ada meditasi berdiri, berjalan, berbaring. Intinya begini loh, semua segi kehidupan kita, selama kita taruh kesadaran dan perhatian dan konsentrasi, itu meditasi. Kita kan makan pakai robot gitu loh. Mikir ini, mikir itu, makan nggak sadar dengan itu bukan meditasi. Tapi ketika Anda makan dengan perhatian, oh aku makan, saat ini aku makan, cita rasanya jadi enak. Asin, pedas, kecut, gurihnya bisa terasa lebih. Ketika kita ngobrol dengan seorang, paham dan sadar, jadi enak. Kalau nggak nyambung. Ngomong aja nggak nyambung loh kan. Kamu ngomong apa, aku nanggapinnya apa, jadi nggak nyambung. Itulah meditasi. Nyetir, ketika nyetir kadang-kadang kita melamun kan, langsung ngomong, saat ini saya sedang apa, oh nyetir. Balik lagi ke sini, kita bisa aman nyetirnya. Ngajar, oh saat ini saya sedang apa, ngajar. Bisa jadi lebih efisien. Ketika saya sedang kuliah, saat ini sedang apa, kuliah. Saya dengerin. Selain dengerin, saya juga memahami apa yang diomongkan dosen. Jadi dia ngobrolin apa, ilmu apa yang saya dapat. Nah ini kan sharing ini ya seperti kuliah. Ada 3 hal yang harus berubah di dalam sebuah pertemuan. Kognitif, itu masalah otak, dari tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah prosesnya. Konatifnya, perasaan, dari tidak suka menjadi suka. Kemudian psikomotoriknya, tadi saya ajarin tentang pernapasan, dari tidak bisa melakukan itu menjadi bisa. Itu harus terjadi loh di dalam pertemuan-pertemuan kayak gini. Saya datang ke sini, saya tidak tahu tentang meditasi, setelah diterangkan nanti jadi tahu. Nah itu proses belajar. Saya, oh ternyata meditasi bisa dilakukan setiap saat loh.
bisa untuk nyembuhin penyakit toh, bisa membuat kita sukacita dan tenang toh. Dari tidak suka menjadi suka meditasi. Itu afektifnya. Psikomotoriknya, oh caranya begini, oh cara meditasinya dari tidak bisa menjadi bisa cara bermeditasi. Ada mantranya seperti ini, saat ini saya sedang apa, bisa digunakan untuk segala hal. Dari tidak bisa meditasi menjadi bisa meditasi. Itu namanya kemampuan psikomotorik. Artinya terjadi proses belajar pada Anda. Tapi kalau Anda datang ke sini, duduk meditasi, ada sharing, tidak terjadi perubahan kognitif, afektif, psikomotorik, datang ke sini meditasi nggak tahu, prosesnya ngomong seperti ini saudara sambil melakukan dan tidak paham yang saya katakan, ketika pulang meditasi kok betul, aku nggak ngerti. Maka itu mubazir, Anda mendingan di rumah aja dengerin musik, nonton YouTube, atau makan-makan. Gitu ya, Mas. Kalau besok ada semut lagi, ya tadi lah sebelum meditasi cuci-cuci dulu dikasih apa. Jangan dikasih karbol sangat asam. Ya. Oke, yuk. Simul in actione contemplativus. Refleksi sambil bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi sambil berlari. Refleksi sambil masak, sambil di toko, sambil belajar. Itu meditasi ketika disadari. Karena semuanya ini kan kasunyatan ya. Anda bisa mencari kebenaran di manapun. Bahkan ketika sedang membersihkan toilet. Bahkan ketika sedang mengepel lantai. Bahkan ketika sedang kerja. Terapi orang, di terapi. Ketika Anda konseling mendengarkan orang yang keluh kesah pada Anda mendengarkan dengan empatif dan Anda mendengarkan nanti kalau dikasih solusi, bisa memberikan solusi. Ketika itu dilakukan dengan kasih, dengan kesadaran, dengan pemahaman, itu meditasi. Jadi jangan Anda katakan meditasi itu hanya duduk seperti Buddha, ini salah. Meditasi tidak hanya duduk. Semua hal ketika Anda membawa kasih, pemahaman, dan kesadaran, dan sebagainya. Simul in actione contemplativus. Simul itu simultan itu loh, bersama-sama. In actione dalam tindakan contemplativus, kita ini refleksi diri dan meditasi. Kenapa? Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita ini selalu bisa dapat belajar kalau kita sadar. Kita selalu bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran baru kalau kita buka mata kita, buka hati kita. Ketika kita ketemu orang baru, siapapun dia, seidiot apapun, sestres apapun, sebingungan apapun, sesakit jiwa apapun, atau waras atau pintar, kita masih dapat pelajaran dari orang itu. Pasti. Dari orang yang patah hati, nangis terus, pengen bunuh diri, aku diduakan, aku diselingkuhi, merengek-rengek pada kita bisa belajar dari dia tentang itu. Saya mau ketahap-ketip awake dhewe bisa belajar dari orang yang datang. Kowe ngopo? Ketahap-ketip ini kita belajar untuk mau orang itu mempunyai inisiatif ngobrol aja, gitu ya. Oke, sudah selesai itu aja. Ya, semoga meditasi malam ini ada manfaatnya, selalu bahwa rileks sempurna, sadar sempurna. Ya, terus kemudian saat ini saya sedang apa? Dibawa terus dalam semua kegiatan. Dan sadar diri, ini agak berat, tapi bisa dilakukan. Sesungguhnya apa yang membuat aku tidak bahagia, membuat aku depresi, membuat aku ada mental block kalau menurut Buddha, yang tidak bisa membuat orang maju dan maju. Ada belief system yang membuat kita tidak bisa maju, selalu gagal, selalu nggak jelas. Apa itu? Dengan sadar diri, dengan ngobrol dengan teman-teman, nanti itu semua bisa teroleh. Gitu saja dari saya. Semoga Anda banyak rezeki, panjang umur, bebas dari COVID, bahagia selalu. Dan mohon maaf untuk semua kata-kata saya yang tidak berkenan.